Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangannya objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan, insya Allah. Oke, pada siang hari ini saya ingin mencoba membicarakan satu topik yang saya rasa harus kita pikirkan betul-betul dalam kehidupan kita untuk supaya kita itu hidupnya bisa nyaman, bisa tenang, insya Allah ya. Jadi pertahankanlah kesehatan mental Anda, kayak gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita terkadang kita itu suka lupa terhadap kesehatan batin kita, kesehatan mental kita. Yang kita utamakan dan yang kita prioritaskan, kita selalu lihat adalah kadar gula darah kita, kadar kolesterol kita, berat tubuh kita, kayak gitu ya, tensi kita, kayak gitu. Tapi kita tidak benar-benar selalu berusaha untuk melihat ke dalam diri kita, apakah mental kita, batin kita itu sudah dalam keadaan sehat seperti itu. Saya berbicara di sini tidak berdasarkan ahlinya ya, tidak berdasarkan dari sumber para ahlinya di bagian kesehatan mental atau jiwa, tetapi saya berbicara di sini sebagai manusia awam, manusia sosial pada umumnya yang bisa melihat atau seringkali mendengar ciri-ciri kesehatan mental yang perlu dipastikan ada pada diri kita. Karena ternyata banyak sekali menurut pakar psikologis itu sebenarnya orang-orang yang seyogyanya sebenarnya itu dia tidak sehat secara mental, bahkan mungkin sudah cenderung ada kelainan jiwa, hanya saja tidak terdeteksi, hanya saja tidak pernah berobat karena tidak terdiagnosa itu tadi. Dan alangkah fatalnya apabila orang-orang atau malah ternyata diri kita sendiri mungkin sedang di fase ada ketidaksehatan mental atau jiwa dan kita bersosialisasi dan berurusan dengan orang-orang yang Masya Allahnya sudah sehat jiwanya, nanti akan jadi merugikan orang lain seperti itu. Jadi pastikan tidak ada ciri-ciri ini di diri Anda kayak gitu. Jadi salah satu ciri bahwa kesehatan mental kita sedang baik, kita itu akan mudah untuk berdamai dengan keadaan. Jadi dalam kehidupan kita seringkali pastinya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita kayak gitu ya. Harapan kita A, yang terjadi B misalnya seperti itu. Tetapi karena Allah itu sudah membekali kita dengan jiwa dan raga yang insya Allah kalau dirawat dengan baik ya, kalau jiwa itu dirawatnya kalau kita yang mukmin dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, dengan melakukan sholat misalnya seperti itu, dengan berzikir kayak gitu, kita akan diberikan ketenangan. Kita akan mudah berdamai dengan segala keadaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu keadaan yang kita inginkan ataupun keadaan yang mungkin tidak kita inginkan sekalipun insya Allahnya. Tetapi di saat mungkin mental atau jiwa kita itu sedang dalam kondisi yang mungkin kurang sehat atau kurang baik-baik saja kayak gitu ya, itu kita mungkin akan cenderung lebih cepat untuk bersedih, lebih cepat untuk kecewa, lebih cepat untuk marah, dan bisa jadi kita akan stagnan di situ terus. Khawatirnya itu tidak akan merusak orang lain, tidak akan merusak sekitar kita, tetapi sebenarnya yang merugi dan yang nantinya akan menjadi sakit, betul-betul sakit, adalah kita sendiri. Bagaimana kita nantinya akan merasakan kerugian dari itu semua kalau itu sudah berdampak atau berefek ke orang-orang yang kita sayangi. Misalnya karena kita itu sering sedih, sering marah gitu ya, sering kecewa, akhirnya anak-anak misalnya sering dimarah, anak-anak tidak diperhatikan, suami atau istri dicuekkan saja, tidak diberikan hak atau apa yang dibutuhkan dari kita misalnya seperti itu. Atau yang masih dengan orang tua, orang tuanya tidak diperhatikan dan tidak dirawat dengan semestinya.
atau yang kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, entah itu teman kerja atau teman di tetangga kita ya, lingkungan tetangga atau lingkungan rumah kita jadi kayak tidak mau apa ya, bersosialisasi dengan baik, tidak mau bersilaturahmi dengan baik misalnya kayak itu. Padahal itu semua dari diri kita sendiri yang mungkin sedang tidak baik-baik saja kayak gitu. Maka bila hal ini terjadi pada diri Anda atau diri kita semua, yang perlu dilakukan tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu curhat ke sana ke sini, karena curhat ke sana ke sini itu juga tidak menjamin kalau yang dicurhati itu lebih sehat juga daripada Anda, atau malah ternyata dia itu adalah orang yang sebenarnya jiwanya atau mentalnya sudah lebih lama sakitnya dan tidak pernah tersolusikan sakitnya, malah nanti jadi Anda tertular penyakitnya kayak gitu. Jadi malah mendekam di situ. Yang perlu dilakukan zikirlah. Kalau yang mukmin ya, zikirlah, ingatlah kepada Allah, Tuhan kita kayak gitu. Terus kita kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa semua yang terjadi pada kehidupan kita itu hanya terjadi seizin Allah, sehingga nanti akan muncul keriduan kita, akan muncul rasa ikhlas kita untuk menjalani semuanya dengan baik-baik saja. Toh dari lahir kita juga tidak bisa untuk mengagendakan atau merencanakan kehidupan kita nantinya seperti apa, kan dari lahir, dari kita bayi. Lantas kenapa di saat kita merasanya kita bisa berbicara, kita bisa bertindak, kita bisa berperilaku, kita bersikap seolah-olah dalam kehidupan kita ingin segala atau semua hal terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ya, mungkin sekian dari saya pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita senantiasa bisa untuk menjaga kesehatan mental kita, membersihkan jiwa kita dari segala hal yang mungkin nantinya akan mengganggu kehidupan kita kayak gitu. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, berdamailah dengan segala keadaan, dan hiduplah dengan bahagia dunia akhirat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.